Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuki episode 132, mengkaji ulang pembelajaran di pesantren. Para pakar pendidikan di Barat selalu mencoba model atau strategi pembelajaran yang efektif sehingga bisa mempercepat penguasaan peserta didik terhadap materi pendidikan yang disajikan kepada mereka. Percobaan ini banyak yang berhasil sehingga mampu memangkas durasi waktu yang dibutuhkan. Semula lama menjadi sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi kualitas penguasaannya. Uji coba ini telah dibuktikan pada berbagai materi pembelajaran, termasuk materi pembelajaran bahasa Arab. Hasilnya sangat mengejutkan, sangat memuaskan. Pendidikan bahasa Arab yang canggih justru di Barat seperti di Leipzig, Jerman Timur, maupun di Amerika Serikat. Kiai Wahid Jaini menyarankan bahwa dalam melakukan perbaikan pesantren, perlu pengkajian seksama terhadap supra dan infrastruktur pendidikannya. Pengajaran yang dilaksanakan di pesantren perlu dikaji ulang. Kita ini tidak perlu menyambut usulan bahkan kritik secara emosional. Sebaliknya, kita perlu menerimanya dengan rasa terima kasih. Itu saran Kiai Wahid Jaini, dulu pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Beliau juga pernah menduduki di jajaran PBNU. Sebagai pertimbangan, mengapa di Amerika Serikat pendidikan bahasa Arab yang diberikan dalam waktu 6 bulan efektif itu mampu membekali peserta didik berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan cukup lancar. Sementara di sebagian pesantren, pendidikan bahasa Arab itu disajikan mulai TK sampai perguruan tinggi, tetapi para santri tidak mampu berkomunikasi bahasa Arab baik secara tertulis maupun secara lisan dengan cukup baik. Apanya yang kurang dengan pesantren ini? Ungkapan ini sesungguhnya sebagai keluhan Kiai pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo itu dengan penuh kesadaran tanpa beban apapun sebab beliau telah menyaksikan sendiri realitasnya secara faktual. Realitas ini tidak bisa diingkari. Keunggulan metode pembelajaran bahasa Arab di Amerika itu harus diakui. Sedang kelemahan pembelajaran bahasa Arab di pesantren juga harus diakui. Rahasia keunggulan pembelajaran bahasa Arab di Amerika itu perlu dicari untuk ditiru. Sedang kelemahan pengajaran bahasa Arab di pesantren harus segera diatasi. Sebenarnya bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris pun ada kekeliruan cara belajar kita orang Indonesia itu, di mana kita belajar bahasa itu rata-rata tidak belajar bahasa. Sebab belajar bahasa itu harus mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Sementara di Indonesia, baik belajar bahasa Arab maupun belajar bahasa Inggris, itu tidak pernah praktek berbicara di tengah-tengah komunitas bahasa asing itu. Kita dalam belajar lebih banyak mempelajari grammar, baik nahwu shorob dalam bahasa Arab maupun grammar dalam bahasa Inggris. Artinya apa?
Kelemahan kita dalam belajar bahasa adalah kita itu lebih banyak mempelajari peraturan berbahasa dan kita sangat kurang, bahkan banyak lembaga pendidikan yang tidak pernah menerapkan praktek berbahasa dalam arti berkomunikasi di tengah-tengah komunitas yang menggunakan bahasa tersebut. Ini baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Profesor Abdurrahman Mas'ud mengingatkan bahwa pembelajaran yang hanya berorientasi masa lampau tidak memiliki masa depan, bahkan akan kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. Pembelajaran yang berorientasi masa lalu itu hanya menyuburkan rasa fanatik terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu yang telah dilalui, tetapi tidak memiliki kesadaran merespon dan memecahkan problem yang terjadi sekarang ini, apalagi yang akan datang. Ini kelemahan-kelemahan orientasi terlalu kuat terhadap masa lalu. Berikutnya, Profesor Abdurrahman Mas'ud mencatat problem pembelajaran di pesantren tersebut sebagai berikut. Yang pertama, orientasi ke belakang atau salaf oriented lebih kuat daripada orientasi ke depan. Yang kedua, ruang rasio common sense belum dimiliki di pesantren, sehingga pesantren belum mampu melahirkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Ini sisi-sisi kelemahan pesantren. Pesantren lebih tertarik hanya mengulang-mengulang yang sudah ada. Pesantren hanya tertarik mempertahankan yang sudah ada. Tetapi sangat lemah dalam kreativitas, menghasilkan sesuatu yang baru sama sekali. Yang ketiga, budaya tulis-menulis yang telah diwariskan oleh kiai semacam Al-Bantani dan At-Tirmizi telah menghilang dari pesantren. Jarang sekali kita temukan seorang penulis dari pesantren. Maksud saya yang betul-betul pesantren murni, betul-betul berbasis pendidikan pesantren murni. Bukan alumni pesantren sambil menjadi alumni perguruan tinggi. Nah, kalau ini tidak masuk dalam hitungan yang kita kritisi. Yang keempat, agaknya santri pesantren lebih disiapkan menjadi Abdullah daripada Khalifatullah. Yang bisa saya pahami dari pernyataan Pak Profesor Abdurrahman Mas'ud ini, bahwa pesantren agaknya lebih tertarik atau lebih menjadikan santri-santrinya itu santri-santri yang pasif, santri-santri yang memiliki ketergantungan tinggi kepada kiainya, daripada santri-santri yang kreatif, santri-santri yang progresif, santri-santri yang dinamis. Hanya bahasanya Pak Abdurrahman Mas'ud itu antara Abdullah dan Khalifatullah. Selanjutnya, Pak Husni Rahim melaporkan bahwa dalam pesantren yang baru, sistem pengajaran yang berpusat pada kiai mulai ditinggalkan. Lazimnya pesantren merekrut lulusan-lulusan IAIN menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang didirikan pesantren. Sehingga pengenalan metodologinya lumayan kalau betul-betul diperhatikan dan diimplementasikan. Karena itu tinggal seberapa jauh pengaruh pembelajaran di sekolah-sekolah itu terhadap pola pikir para santri. Sebab pendirian sekolah bagi pesantren hanyalah sekedar usaha sampingan, sedangkan usaha yang inti hanyalah pengajian, sorogan, wetonan, dan bandongan, baik yang diasuh oleh ustadz
dan atau diasuh oleh kiai sendiri. Cak Nur Khalis Majid menuturkan bahwa santri memang kurang diberi kesempatan menyampaikan ide-idenya, apalagi mengajukan kritik ketika menemukan kekeliruan dalam pelajaran. Sehingga daya nalar dan kreativitas berpikir para santri agak terlambat. Keterlambatan itu lebih karena tidak difasilitasi dalam model pembelajaran di pesantren. Kecuali dalam skala yang sangat terbatas, kelas musyawarah itu diisi oleh santri-santri senior. Itu diadakan bahsul masail misalnya itu sebagai salah satu pengasahan, tetapi terbatas di kelas-kelas senior. Kemudian Pak Azumardi Azra menegaskan bahwa pengembangan nalar santri harus diperhatikan untuk menumbuhkan kepekaan intelektual dan moral yang terintegrasi secara menyeluruh. Untuk merealisasikan kepentingan ini, santri harus difasilitasi melalui sejumlah ilmu wawasan, rumpun ilmu metodologis, dan model pembelajaran yang berpusat pada santri, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Sebaliknya santri-santri jangan dibelenggu, sehingga tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengembangkan daya nalarnya. Kemudian Abu Yazid mengatakan bahwa fikih sebagai produk istimbat dan usul fikih sebagai metodologi dihargai secara integral menjadi konsentrasi kajian dan mendominasi proses pembelajaran. Dalam konteks pengembangan ilmu hukum Islam, usul fikih itu perlu ditambah perhatiannya, alokasi waktu pembelajarannya, keseriusan telaahnya, dan kitab-kitab rujukannya juga perlu ditambahkan. Sebab usul fikih sebagai epistemologi hukum Islam, tanpa usul fikih, ilmu fikih tidak bakal muncul. Karena ilmu fikih itu terlahir dari kerja usul fikih. Usul fikih itu lebih banyak bekerja pada ranah proses, sementara fikih itu lebih banyak bekerja pada ranah produk. Seseorang yang menguasai prosesnya pasti menguasai produknya, tetapi tidak semua orang yang menguasai produknya pasti menguasai prosesnya. Pak Bahrul Ayat dan Pak Muhammad Ali pernah menyatakan bahwa pesantren mendidik pengembangan intelektual, kemampuan emosional dan spiritual, perilaku dan akhlak mulia. Ini merupakan metode pendidikan yang efektif yang dapat dibuktikan oleh orang-orang Islam. Sedangkan orang-orang modern telah mengikuti pola-pola ini yang diganti dengan nama lain, yaitu boarding school atau sekolah berasrama. Jadi kalau dibanding boarding school, pesantren lebih awal menggunakan asrama. Tetapi apakah pesantren itu merupakan lembaga pertama yang menggunakan asrama dalam proses keseluruhan pendidikan? Tentu ini perlu dikaji sebelumnya, sebab ada yang mengatakan sebelumnya itu pada zaman Hindu-Buddha di Jawa atau di Indonesia itu sudah ada sistem-sistem mandala yang paling tidak mirip dengan sistem yang berasrama itu. Masih menurut Pak Bahrul Hayat dan Pak Muhammad Ali, bahwa kemampuan santri pesantren dinilai dalam membaca kitab kuning, memahami, menganalisis, dan mengaplikasikannya. Pemahaman terhadap kitab kuning dipandang tolak ukur keberhasilan santri menimba ilmu di pesantren salaf.
Harapannya pesantren Salafiyah mengembangkan, memahami kitab kuning dan memahami cabang-cabang ilmu pengetahuan termasuk sains dan teknologi. Namun pemahaman kitab kuning tetap dianggap tolak ukur keberhasilan santri dalam menempuh pendidikan di pesantren, yaitu menguasai ilmu agama. Jadi kitab kuningnya terbatas, terutama pada unsur-unsur metodologinya, unsur-unsur perspektifnya, dan lain sebagainya. Sehingga alangkah lebih bagus kalau kemudian dilengkapi dengan unsur-unsur yang lain, meskipun itu mengakses dari luar pesantren, demi kesempurnaan penampilan-penampilan dari para alumni pesantren. Penampilan dari para santri pesantren sekarang ini, para ustadz apalagi para kiainya. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.